Cek, cek. Mas, boleh dikit, buka dikit. Cek, cek, ada.
Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di hari yang cerah dan diliputi dengan suasana serta hati yang penuh kebahagiaan. Karena kita berada di tengah-tengah keluarga yang menyelenggarakan perayaan sakral, yaitu pemberkatan pernikahan dari Faiza Anindita, putri sulung dan kesayangan dari Bapak Iman Permadi dan Ibu Sandra Bonita, dengan Dilan Thomas Carolus Lapia Putra, bungsu dan kesayangan dari almarhum Bapak Karl Lapia dan Ibu Yohana Marta Louis. Jelang kehadiran mereka di mimbar yang suci ini, mari kita doakan agar Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita semua untuk memberkati dan merestui rencana orang tua serta kedua mempelai. Kedua mempelai dapat menjalankan bahtera kehidupan yang baru mereka dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, dan tentunya saling pengertian. Dan tidak lupa mari kita doakan agar acara ini dari sebelum dan setelah selesai acara berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Sebelum memulai prosesi pemberkatan, saya mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu para tamu undangan yang terhormat untuk saling menjaga kesehatan satu dengan yang lainnya dengan tetap menggunakan masker Anda. Lebih baik jika bisa menggunakan face shield dan kita jaga protokol kesehatan dengan ketat selama prosesi berlangsung. Hadirin sekalian, mari kita mulai prosesi pemberkatan pernikahan dari Faiza Anindita dan Dilan Thomas Carolus Lapia. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita sambut dengan hikmat kehadiran mempelai pria Dilan Thomas Carolus Lapia yang didampingi oleh ibunda terkasih Ibu Yohana Marta Louis dan Bapak Arthur Maitimo menuju ke mimbar. Dilan adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Namun karena kondisi pandemi saat ini, kedua kakak Dilan yang berada di Belanda tidak bisa hadir secara fisik di lokasi, namun tetap bisa menyaksikan acara ini secara virtual. Baik, kami persilahkan Dilan untuk berdiri di depan tempat duduk yang sudah diberikan keterangan, dan kepada Ibu Yohana Marta Louis dan Bapak Arthur Maitimo kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dan hadirin, tanpa perlu berlama-lama, selanjutnya mari kita sambut mempelai wanita Faiza Anindita yang sama-sama bisa kita saksikan tengah berjalan menuju ke Glass House untuk bersama-sama kita berada di sini, diapit oleh kedua orang tua, Bapak Iman Permadi dan Ibu Sandra Bonita, menuju ke mimbar. Kita merasakan begitu haru dan hikmat suasana pemberkatan Dilan dan Faiza Anindita pada siang hari ini. Iya, Nindi adalah anak pertama dari 2 bersaudara yang saat ini dihantarkan oleh kedua orang tua tercinta untuk diserahkan kepada Pendeta Joel. Today
I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day, wonderful day He has made. Kita masih tetap berdiri, Bapak Ibu, jemaat hadirin yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah Saudara Dilan dan Saudari Nindi. Mari kita angkat sebuah pujian, pujian nomor 1 yang ada di lembaran acara. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa memulai ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Siang hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami. Khususnya bagi kedua mempelai Dilan dan Nindi yang hari ini akan diteguhkan, diberkati dalam pemberkatan nikah kudus. Amin. Kami percaya Tuhan semuanya ada dalam rancangan-Mu yang terbaik bagi keluarga dan bagi kedua mempelai. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. berfirmanlah,
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan mengurapi setiap kami, menguduskan hati dan pikiran kami, khususnya Dilan dan Nindi. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang diberitakan siang hari ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi landasan di dalam mereka membangun rumah tangga yang baru ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam acara pemberkatan nikah, Saudara Dilan Thomas Karolus Lapia dan Saudari Faisa Anindita, saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kedua mempelai di dalam menjalani rumah tangga mereka ya. Sudah kurang lebih ada 10 materi yang mereka ikutin dalam bimbingan pranikah. Jadi saya pikir mereka sudah cukup sangat jelas ya memahami prinsip-prinsip dasar di dalam membangun rumah tangga Kristen ya. Jadi siang hari ini saya tidak khotbah panjang lagi ya. Tapi saya akan membagikan sedikit ya bagian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga merupakan lembaga yang terdiri dari seorang suami, seorang putri, seorang istri, baik dengan anak maupun tanpa anak, saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa keluarga yang dibangun itu merupakan kehendak Tuhan bagi kedua mempelai yang saat ini ada di tengah-tengah kita, saudara. Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang membangun keluarga. Setelah Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Adam, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Lalu Alkitab menceritakan Tuhan Allah membawa segala jenis binatang yang ada di Taman Eden. Dibawanyalah kepada Adam. Tapi Adam tidak menemukan satu pun dari binatang-binatang itu yang bisa dijadikan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membangunkan seorang perempuan yang bernama Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan Hawa menjadi istri, menjadi penolong yang sepadan bagi manusia pertama Adam, saudara. Nah, dari bagian firman Tuhan itu, saudara, kita bisa lihat bahwa Tuhan yang menjadi inisiator daripada pernikahan itu. Kalau hari ini mereka datang lalu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengacu dari kebenaran Alkitab, pembangunan rumah tangga ini bukan karena kehendak Dilan, bukan karena kehendak Nindi. Tapi Alkitab bilang kehendak Tuhan.
Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah merancangkan bahwa mereka dua ini akan jadi satu. Amin, saudara. Bukan karena kehendak Dilan. Kalau kehendak Dilan mungkin banyak pilihan yang lain kan. Kalau kehendak Nindi, banyak pilihan lain yang bisa dia pilih, saudara. Nah, ada hal yang prinsip dari kebenaran ini, saudara. Kalau Tuhan yang membangun rumah tangga, itu artinya apa, saudara? Bahwa Dilan dan Nindi punya tanggung jawab di dalam membangun rumah tangga. Dan tanggung jawab mereka bukan kepada pasangannya, tetapi kepada Tuhan yang mempunyai rumah tangga itu. Makanya, saudara, pernikahan itu tidak main-main. Saya sudah bimbing mereka kurang lebih 10 kali mungkin ya. Tapi bimbingannya ya kita pindah-pindah, saudara ya. Ya, zaman sekarang kan kalau bimbingan itu nggak harus di gereja kan. Ya, anak-anak sekarang kalau disuruh kebanyakan di gereja nggak mau dia ya. Sambil ngopi Pak Pendeta, ya nggak masalah. Yang penting firmannya masuk kan. Masalah tempat di mana saja Tuhan hadir kan. Nggak harus di gereja. Di sini pun Tuhan hadir. Karena Alkitab bilang di mana 2-3 orang bersekutu atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, karena Tuhan yang membangun rumah tangga, maka ada tanggung jawab dari Dilan. Kalau tanggung jawab itu hanya kepada Nindi, wah, Dilan hanya baik ketika ada di depan Nindi. Apakah Nindi bisa memantau dia 24 jam? Apakah Nindi maha hadir? Enggak. Atau sebaliknya, kalau hanya bertanggung jawab kepada pasangan, maka Nindi bisa saja tidak setia. Tetapi ingat, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang membangun rumah tangga, Tuhan yang menginisiasi rumah tangga itu, dan setiap orang yang membangun rumah tangga dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga apapun yang nanti akan dilakukan dalam rumah tangga, semuanya dilakukan karena Tuhan. Aku mengasihi Nindi, aku mengasihi Dilan, bukan karena dia, tapi aku sedang melakukannya karena Tuhan. Amin, saudara. Kalau kasihnya, makanya tadi pembacaan kita, saudara, di sini dikatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kenapa harus kasih Kristus, saudara? Saya sudah mengajarkan mereka bahwa pernikahan itu memang harus dibangun di atas cinta ya. Tapi kebanyakan biasanya orang pacaran itu cintanya lebih cinta eros. Apakah cinta eros itu tidak butuh? Perlu. Kalau nggak ada cinta eros, nggak normal namanya itu. Tapi jangan membangun rumah tangga dasarnya adalah cinta eros. Cinta eros itu tergantung mood, tergantung perasaan, tergantung suasana. Kalau Dilan setorannya banyak, I love you, itu cinta eros. Kalau Nindi masih cantik, maka Dilan bilang I love you. Nggak ada yang cantik. Syahrini pun lewat. Nah. Tapi apakah nanti kalau sudah tidak cantik, Dilan masih bilang saya mengasihi engkau? Memang tidak gampang, saudara. Teori ini tidak gampang. Oleh karena itu, dasar daripada kasih orang percaya itu harus kasih Kristus. Itu yang disebut kasih agape. Kasih agape itu apa? Saya mengasihi dia bukan karena siapa dia, tetapi saya mengasihi dia karena kasih Allah yang ada dalam diri saya. Kalau kasih Allah yang ada dalam diri saya, mau bagaimanapun bentuk pasangan kita, mau bagaimanapun keadaan rumah tangga kita, kasih itu tidak akan pernah memudar. Itu kasih Allah. Kenapa dasarnya kasih Kristus? Karena Kristus mengasihi kita. Alkitab bilang apa? Selagi kita masih berdosa, selagi kita masih jadi orang yang jahat, Allah sudah mengasihi kita. Itu kasih Allah. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa batas. Makanya ini yang harus menjadi dasar bagi Dilan dan Nindi. Tidak boleh dasar yang lain. Karena dasar yang lain itu semu sementara dan itu bergantung perasaan. Tapi kalau ada kasih Allah dalam diri kita, angin puting beliung, kondisi apapun, bahkan nanti mereka akan mengucapkan janji nikah. Janji nikah bilang apa? Dalam susah senang, kaya miskin, sehat sakit, aku tetap mengasihimu.
Kalau bukan karena kasih Kristus nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, saudara. Kasih Kristus itu, kasih Allah itu yang akan memampukan mereka. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun. Bahkan ada suami-suami yang bilang begini, Pak Pendeta, gimana saya bisa mengasihi dia? Setiap hari saya pulang, bukannya buatkan minuman, tapi yang ada hanya ngomel-ngomel terus. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Saya hanya bilang, kalau kamu mengasihi dengan kekuatanmu, maka kamu tidak mungkin akan bisa melakukan itu. Tapi kalau ada kasih Allah dalam dirimu, itulah yang akan memampukan kamu. Sebagai lembaga, sebuah lembaga saudara, maka Tuhan menetapkan lembaga keluarga itu, orang-orang yang ada dalam keluarga itu, mereka harus tahu peran, fungsi dan tanggung jawabnya. Makanya tadi dalam pembacaan kita, Alkitab mengatakan, hai istri tunduklah kepada suami, suami kasihilah istrimu. Suami harus tahu perannya, harus tahu tanggung jawabnya. Begitu pula dengan istri, harus tahu apa perannya, apa tanggung jawabnya dalam lembaga keluarga itu. Kalau masing-masing anggota tahu perannya, maka rumah tangga itu, roda daripada lembaga itu akan berjalan dengan baik. Dan saya kira dambaan semua keluarga, gak ada yang mau menikah lalu tidak bahagia kan. Gak ada ya. Kamu apa tujuan kau menikah? Ya saya menikah aja, gak bahagia pun gak masalah. Saya pikir itu orang yang gak waras ya. Tapi saya sudah mengajarkan mereka, jangan sampai tujuan menikah ingin cari bahagia ya. Tapi bagaimana memberi kebahagiaan supaya pasangan kita bisa menemukan kebahagiaan. Jangan menuntut. Kalau menuntut bahagia, waduh. Banyak rumah tangga yang bilang begini, Pak Pendeta, saya pikir dulu kalau saya menikah dengan dia, saya bisa bahagia. Ternyata yang terjadi begini. Karena apa? Dia mau menikah tujuannya bahagia. Kalau kau cari kebahagiaan dari manusia, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, bagaimana kita berupaya untuk hidup kita. Kita menempatkan diri kita dalam peran, dalam tanggung jawab yang Tuhan kehendaki. Sehingga di situ kita memberikan kontribusi bagi keluarga yang bahagia. Jangan cari kebahagiaan. Nanti bisa kecewa. Dan kita berdoa supaya rumah tangga ini mereka akan sama-sama sampai maut memisahkan. Itu maunya Tuhan ya. Maunya Tuhan itu sampai maut memisahkan. Mau keadaan rumah tangga bagaimanapun, harus ingat kasih mula-mulanya. Waktu ketemu pertama gitu kan. Waduh, waktu ketemu pertama kan cintanya membara kan, luar biasa ya. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang menikah, ada kala pacaran itu banyak diwarnai oleh sandiwara saudara ya. Menurut beberapa penelitian bahwa hal yang terbuka pada saat perpacaran itu hanya 30%. Makanya ketika menikah, maka keluarlah pernyataan ini, coba kalau saya tahu dia dari dulu, saya gak bakal menikah dengan dia. Saya karena hampir setiap hari saya bergelut di kampus karena ngajar mahasiswa saudara. Wah kalau lihat anak-anak sekarang pacaran itu kita yang malu saudara ya. Masih pacaran sudah panggil papi mami gitu kan. Anak SMA, SMP udah panggil papi mami. Ada yang bilang begini, Pak Yoel kalau nanti kami menikah, anak pertama saya mau kasih nama Yosua. Saya bilang kenapa? Saya baca di Alkitab, Yosua itu pahlawan yang gagah perkasa. Lalu selama pacaran mereka gak panggil nama ceweknya. Halo Mama Yosua, apa kabar? Halo Papi Yosua, lagi di mana? Itu anak-anak zaman sekarang sudah. Tapi nanti kalau sudah menikah, bukan Papi Mami lagi ya. Itulah ya. Tapi ini saya senang ya, mereka menikah sudah dengan kematangan yang luar biasa ya. Wah, dari pembicaraan mereka saya lihat, wah ini calon rumah tangga yang bahagianya.
karena sudah dewasa, sudah sangat matang saudara. Sangat matang ya. Saya sudah mengajarkan bagaimana konflik dalam rumah tangga, bagaimana strategi-strategi untuk ini mensiasati. Kalau konflik itu mungkin ada ya, tetapi bagaimana respon kita, sikap kita ya. Nah, kita berdoa supaya mereka akan terus berada bersama-sama menjalani hidup ini dalam kasih Kristus, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati keluarga ini, ya, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan keluarga yang akan ada dalam rancangan Tuhan. Nah, oleh karena itu bagi Dilan dan Nindi senantiasa ada dalam persekutuan di dalam Tuhan. Itu yang menjadi dasar kekuatan bagi kalian di dalam menjalani rumah tangga. Undang Yesus dalam rumah tangga kalian. Sebagaimana peristiwa pernikahan di kota Kana, Alkitab mencatat pada saat pernikahan sedang berlangsung, lalu pesta itu kehabisan anggur. Tetapi karena ada Yesus di situ, maka ketika mereka memanggil Yesus, Yesus melakukan mujizat, air berubah menjadi anggur. Dan saudara tahu bahwa mujizat pertama yang dikerjakan oleh Yesus bukan pada peristiwa yang lain, bukan membangkitkan orang mati, bukan menyembuhkan orang sakit, tetapi justru memberikan pertolongan kepada sebuah pernikahan. Itu bicara tentang apa? Bahwa Tuhan peduli terhadap rumah tangga, dalam kondisi apapun, dalam problem apapun, konflik yang sebesar apapun, pergumulan yang sebesar apapun, hadirkan Tuhan senantiasa dalam rumah tangganya. Maka pasti ada jalan keluar, ada kekuatan, dan keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini kita ada di tempat ini untuk menyaksikan acara pemberkatan nikah dari saudara Dilan Thomas Carolus Lapia, namanya panjang sekali saudara. Dengan saudari Faisa Anindita. Sebelum masuk dalam pemberkatan nikah, saya akan membacakan titah nikah yang menjadi dasar bagi sebuah pernikahan Kristen. Sesuai dengan firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pernikahan adalah lembaga pertama yang ada di bumi ini yang diciptakan Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu dan memberkatinya. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi satu sebelum diberkati oleh Tuhan melalui gerejanya. Inilah hukum yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Pada waktu pasangan laki-laki dan perempuan ini menerima berkat Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah, maka berlakulah hukum ini. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka berdua menjadi satu tubuh, jiwa dan roh di dalam kasih Kristus. Saya undang kedua mempelai untuk berdiri dan saling berhadapan satu sama lain. Mempelai berdua yang terkasih, Saudara Dilan Thomas Carolus Lapia dan Saudari Faisa Anindita. Setelah saudara berdua memutuskan dan menyatakan untuk hidup bersama sebagai suami istri di dalam terang kasih Kristus, maka saat ini dengan sukacita dan penuh kepastian di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua diminta untuk menyatakan kehendak saudara dengan mengucapkan janji nikah. Yang pertama, janji nikah akan diucapkan oleh mempelai laki-laki
Dilan Thomas Carolus Lapia. Kedua mempelai mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Dimulai dari yang pertama Dilan ya. Demi nama Bapa Demi nama Bapa dan Anak dan Anak dan Roh Kudus, dan Roh Kudus, saya Dilan Thomas Carolus Lapia saya Dilan Thomas Carolus Lapia berjanji untuk menerima berjanji untuk menerima Faisa Anindita Faisa Nindita menjadi istriku yang sah sesuai dengan firman Tuhan. menjadi istriku yang sah sebagai firman Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu, Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu, merawat dan memeliharamu, merawat dan memeliharamu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, waktu senang maupun susah, waktu senang maupun susah, kaya ataupun miskin, kaya ataupun miskin, dan akan setia kepadamu untuk selama-lamanya dan akan setia kepadamu untuk selama-lamanya, sampai maut memisahkan kita. sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. saya berjanji. Mari kita berikan aplaus dulu buat mempelai laki-laki. Supaya tidak tegang ya. Janji nikah yang berikut akan diucapkan oleh mempelai perempuan Saudari Faisa Anindita. Demi nama Bapa Demi nama Bapa dan Anak dan Anak dan Roh Kudus, dan Roh Kudus, saya Faisa Anindita saya Faiza Nindita berjanji untuk menerima berjanji untuk menerima Dilan Thomas Carolus Lapia Dilan Thomas Carolus Lapia menjadi suamiku yang sah menjadi suamiku yang sah sesuai dengan firman Tuhan. sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu, Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu, merawat dan memeliharamu, merawat dan memeliharamu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, waktu senang maupun susah, waktu senang maupun susah, kaya ataupun miskin, kaya ataupun miskin, dan akan setia kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan setia kepadamu untuk selama-lamanya, sampai maut memisahkan kita. sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. saya berjanji. Mari kita berikan aplaus buat mempelai perempuan. Saudara, kedua mempelai sudah mengucapkan janji nikah dengan sangat tegas. Saat ini saya untuk menegaskan kembali janji yang telah diucapkan oleh kedua mempelai, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan kepada kedua mempelai, lalu sesudah itu pertanyaan kepada jemaat, keluarga, dan hadirin yang hadir dalam acara ini. Pertanyaan yang pertama kepada Saudara Dilan Thomas Carolus Lapia. Apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima Faisa Anindita sebagai istrimu satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua? Dan apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Jika bersedia, saudara menjawabnya dengan ya, saya bersedia.
Ya, saya Dylan Thomas bersedia. Sekali lagi, Ya, saya Dylan Thomas bersedia. mari kita berikan aplaus, saudara. Pertanyaan yang kedua kepada mempelai perempuan, saudari Faisa Anindita. Apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima Dylan Thomas Carolus Lapia sebagai suamimu satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit, sehat dan sakit, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Dan apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Jika bersedia, saudari menjawabnya dengan, ya, saya bersedia. Ya, saya Faiza Anindita bersedia. Sekali lagi, Ya, saya Faiza Anindita, saya bersedia. mari kita berikan aplaus untuk mempelai perempuan. Jemaat Tuhan, keluarga dan hadirin yang saya kasihi, kita sama-sama telah mendengar janji nikah dari kedua mempelai. Mereka telah dengan tegas menyatakan dan mengungkapkan janjinya untuk tetap setia sampai maut yang akan memisahkan mereka. Maka saat ini sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Kenapa pertanyaan ini perlu saya ajukan? Jika ada yang tidak setuju, maka kita acaranya sampai di sini saja ya. Karena saya nggak mau ngambil tanggung jawab juga ya. Tiba-tiba muncul dari sana pacarnya Dylan kan, yang ngaku pacarnya kan. Ya, jadi saya perlu pertanyakan ini, dan kalau Bapak Ibu memang setuju, saudara jawab. Ya, karena ketika saudara menyatakan persetujuan, saudara mengungkapkannya di hadapan Tuhan bahwa saudara ikut bertanggung jawab pernikahan saudara kita berdua ini ya. Oleh karena itu, saudara jemaat Tuhan, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah mendengar janji nikah dari kedua mempelai, apakah Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir pada acara ini tidak berkeberatan dan bersedia mendukung pernikahan kedua mempelai ini di hadapan Tuhan dan turut berdoa bagi kebahagiaan pasangan mempelai? Jika Bapak Ibu bersedia, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan amin. Apakah Bapak Ibu hadirin yang hadir bersedia untuk mendukung pernikahan ini? Amin. Sekali lagi. Amin. Ya, oke. Dengan sukacita saya lanjutkan, saudara. Kita akan masuk dalam prosesi berikutnya, yaitu pemasangan cincin. Di tangan saya ada 2 buah cincin. Saudara, cincin ini terbuat dari emas murni, saudara. Tidak berujung dan tidak berpangkal. Sebagaimana cincin yang terbuat dari emas murni ini melambangkan cinta daripada Dylan, cinta daripada Nindi yang tulus, yang murni 100% ya. Tidak ada terbagi-bagi ya, 70 atau 30 enggak ya. Cinta yang tulus murni sebagaimana cincin ini yang terbuat dari emas murni, saudara. Dan tidak berujung, tidak berpangkal, sebagai simbol bahwa kedua mempelai ini akan menjalani rumah tangga mereka tanpa batas sampai maut memisahkan mereka. Oleh karena itu, yang pertama, saudari Nindi, kenakan cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Ya.
Mungkin sambil ngomong kata-kata cinta apa ya, seperti waktu pacaran kamu. Ya, pelan-pelan ya. Dan Thomas, saya pasangkan cincin ini di jari manismu untuk melambangkan cinta kasihku kepadamu. Seperti cincin ini yang tak berujung dan tak berpangkal, begitu juga cintaku kepadamu untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kita. Ya, selanjutnya Saudara Dilan, kenakan cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta kasihmu kepada. Cincin ini kusematkan kepada jari manismu untuk melambangkan cinta kasihku. Dan seperti cincin yang tidak berujung, begitu juga cinta kasihku kepadamu selalu tidak berujung dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya, sebagai hamba Allah saya meneguhkan nikah saudara berdua dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hati dan kehidupanmu. Sebab untuk maksud itulah kamu berdua telah dipanggil untuk menjadi satu. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendoakan kedua mempelai. Sambil berdoa kita akan naikkan sebuah pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kedua mempelai bisa saling berhadapan. Ya, coba dilihat baik-baik ya. Dilan, apakah ini istrimu? Ya. Ya, Saudara Dilan berikan ciuman yang terbaik, yang penuh kasih untuk istrimu. Ya. Ayo berikan ciuman sambil berbisik sesuatu. Ya, ya, kita berikan aplaus dulu ya. Dan sebaliknya, Saudari Nindi berikan ciuman yang penuh kasih untuk suamimu yang ada di depanmu. Ya. Mari sekali lagi kita berikan aplaus buat kedua mempelai yang sudah diberkati hari ini dalam pernikahan kudus. Dan kedua mempelai bisa menghadap ke jemaat dan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah rumah tangga yang baru. Rumah tangga Bapak Dilan Thomas Karolus Lapia dan Ibu Faisa Anindita. Mari kita berikan aplaus sekali lagi buat rumah tangga yang baru ini. Ya, mungkin Saudara Dilan bisa bertukar posisi, mengambil posisi di sebelah kanan ya, sebagai simbol bahwa mulai hari ini nahkoda rumah tangga keluarga ini adalah Bapak Dilan ya, sebagai imam dalam keluarga yang baru dibangun ini. Silakan Bapak Ibu bisa kembali duduk dan kita akan lanjutkan acara kita. Saatnya kedua mempelai akan datang menghampiri kedua orang tua. Yang pertama, Dilan akan membawa istrinya menghampiri orang tua dari Dilan dan sampaikan ucapan terima kasih kalian untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan. Sudah membesarkan kalian dari kecil sampai hari ini. Di dalam harapmu dua-duanya ya, bapak mamanya dan orang tua doakan mereka sebelum kedua anak ini pergi. Bapak ibu doakan mereka ya. Namaku di hatimu tak dapat ku. Selanjutnya Dilan akan membawa suaminya ke kedua orang tua. Takkan ku lupakan. Dan juga oma yang ada saat ini. Bapak ibu doakan mereka supaya rumah tangga yang mereka bangun menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh kebahagiaan
Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari gereja akan menyerahkan Alkitab pernikahan dan juga akte nikah gereja yang nanti akan diteruskan ke pencatatan sipil ya. Ya, ini ada akte nikah gereja. Ya, ini akte ini resmi ya, sah ya dari gereja. Oleh karena itu silakan saya akan menyerahkannya bagi kedua mempelai. Sama-sama dong, jangan sendiri. Wah, ini suaminya semangat ya. Apa kesini aja bro. Ya, kan kalau sudah berdua ngapain pun harus sama-sama kan. Nggak boleh sendiri-sendiri. Biar sah cepat. Oke, silakan. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Kemudian dari gereja juga akan menyerahkan Alkitab nikah
Sebelum diserahkan, saya minta 2 orang saksi ya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk tanda tangan di akta nikah ini. Di meja aja. Dibuka tuh. Ya, dari saksi dari keluarga laki-laki, kemudian ditulis namanya ya Pak. Kemudian saksi dari keluarga perempuan. Oh ya. Keluarga laki-laki sudah 2 ya? Oke, silakan. Ya, kenapa Alkitab ini harus gereja berikan buat rumah tangga ini? Disinilah segala hal yang nanti bisa kalian temukan ya, dalam keadaan apapun ya. Disinilah jawaban yang pasti untuk kalian menjalani rumah tangga yang baru ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Masuk ke persembahan sulung, kedua mempelai akan membawakan persembahan sulung mereka kepada Tuhan. Setelah itu dilanjutkan dengan kantong persembahan bisa diedarkan. Bagi yang bertugas silakan. Ya. Sambil kita angkat pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Ya, kantong kolektenya silakan diedarkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari pihak keluarga. Sesudah itu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga ya. Persembahan pujian dari keluarga.
Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji syukur untuk kasih kemurahan Tuhan, acara pemberkatan nikah Dilan dan Anindita boleh terlaksana dengan baik. Mewakili keluarga kedua mempelai, dari yang paling senior Oma Luki, Bapak Irman Prabadi, Ibu Sandra Bonita, juga keluarga dari Bapak Pak Arthur Maitimo, Ibu Yohana Marta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joel Betakore atas pemberkatan hari ini kepada saudara kami. Juga tim pelayanan dari Gereja Betel Pamulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kerabat dan rekan dari Dilan dan Anindita, dan kita semua yang bisa hadir di tempat ini memberi restu dan dukungan untuk pasangan suami istri yang baru. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberi berkat dan menaungi kita semua selanjutnya. Saya kira itu. Nanti ada acara jam 4. Saya mohon kita bisa tetap di sini untuk bersama-sama. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Keluarga, atas nama keluarga memang this is sesuatu yang saya berikan untuk keluarga besar Louis, dan akhirnya sudah mendapatkan seorang istri yang cantik. Kita belum kenal, baru ketemu ya kan. Cuman saya sudah kenal Dylan sebelum dia lahir, sebelum dia belum ada gitu loh. Boleh ya sedikit cerita ya, sambil kamu iringin cek, saya bisa tahu dia punya ritme. Boleh kan cerita sedikit ya? Boleh. Siapa Dylan sebenarnya? Enggak jelek. Anak yang sangat patuh kepada orang tua. Dan bagi saya, anak takut akan Tuhan. Kedua, sangat menghormati orang tua. Bukan banggain, Nin, bukan. Tapi kenyataan bahwa dia pasti akan sangat menghargai kamu sebagai seorang istri. Karena basicnya God, parents, future wife. Sekarang udah jadi wife, ya. Jadi aku rasa main pointnya di situ semua, basisnya. Sehingga kejadian hari ini mau terjadi, we don't know, karena mamanya Dylan sama saya itu seperti be like sisters. Kita berteman dari kita masih umur 14. Nah sekarang juga kita masih 17-an ya. Jadi Ibu Yohana cerita sama saya apa yang akan mau terjadi di tanggal ini. Saya terus terang, Dylan is like my own son gitu loh. Waduh, ini kok nggak ada kabar, nggak ada apa, tiba-tiba he's living with full of surprises gitu loh. Sehingga saya pilih lagu ini. Saya pilih lagu ini juga untuk kalian berdua, karena saya anggap Dylan is my son and you became my daughter. Kita tepuk tangan dong untuk hari besar ini. Dan aku rasa kalau semua mau ikut nyanyi lagu ini, pasti semua juga tahu lagu ini siapa. Oke. Amazing grace, oh
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now Dylan, you have found. Dylan, are you listening? This is my day. This is my show. You're lost a few years ago, and now you're found. You found somebody who's gonna be taking care of you your whole life until tua-tua. Sampai tua, sampai jompo. Ya. Jangan salah Dylan ya. Oke, Nindi juga harus piara jalan dengan baik. Kalau saya sampai dengar salah, saya datengin kalian berdua. Oh amat besar anugerahnya yang telah Dylan miliki. Oh, kemarin kamu sesat, tapi hari ini Pak Pendeta pesen tidak sesat lagi, karena sudah diberkati. Tepuk tangan. Oh, amazing grace. Oh, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Everybody say, was blind. Was blind, but now I see. Dekat koda. Was blind. But now, semua bilang, but now we see, right? Dylan and Nindi. God bless you. Ya, terima kasih Bu, pujian yang sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Di akhir dari ibadah kami siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pimpinanmu sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan oleh karena kasih setiamu, oleh karena karuniamu Tuhan, maka kami semua yang hadir dalam ibadah ini boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami menyerahkan kedua pasangan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Rumah tangga kedua mempelai ini Tuhan memberkati mereka. Amin. Juga semua keluarga yang sudah hadir dalam ibadah ini Tuhan memberkati kami semua. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini dan acara resepsi selanjutnya, Tuhan akan memimpin dan menyertai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke. Terima kasih Bapak Pendeta Joel. Bagaimana semuanya? Happy? Terharu? Tisunya nggak merata nih pembagiannya nih ibu-ibu, sorry ya. Oke, baik, kami persilahkan untuk para tamu undangan untuk duduk. Memang hidup itu penuh kejutan, ya kan? Tadi juga Pak Pendeta mengatakan itu. Tante yang bernyanyi dengan penuh kepercayaan diri juga mengatakan itu. Dan ternyata masih ada kejutan lagi. Di acara kita ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengarahkan pandangan kita ke layar. Ada sebuah kejutan dari keluarga Dylan yang ada di Belanda yang akan diberikan untuk Dylan dan Nindi. Kita simak sama-sama. Hoi iedereen, hello. My Indonesian is not that good, but lieve Oom Dylan dan Tante Nindi. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Oom Dylan dan Tante Nindi.
very nervous. Love you. Mwah, mwah, mwah. Congratulations. Mwah. Selamat Dil. Nindi. Thank you, sis. And right now we would like to give the next performance to Kenneth. Right. So, hello everybody. Can everybody hear us? Just a sound check. Please put your thumbs up if you can hear us. To be for sure that the audio is good. Okay. Thank you for this opportunity, Dylan and Nindi. Congratulations with your wedding. God bless. My name is Kenneth. I'm the brother-in-law of Dylan. And I'm here with my family, Roger and Johnny. And we want to give a song to Dylan and Nindi. So, yeah, thank you for the opportunity. This is for you guys, for Dylan and Nindi. Just a little while longer, wanna pray. Can't get you up, so can't say thank you, Lord, just for loving me. Many times I do forget every need that you met. Oh, thank you, Lord. I know you're showing me. You were there night and now. You're holding me. Your love is so amazing. Oh, change me. Here I am, with all I have. I raise my hands to worship you. I want to say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me, you touch my heart. I want to say thank you. I could have died in my sin, but you saved me. Didn't have any hope, but all you gave me peace to find. Strength to carry on. I should have been a woman pain, but instead you took my place. Amazing grace. It's more than just a song. Even though I don't deserve your love for me, you love me on my flaws, and you show me mercy. Here I am, with all I have. I raise my hands to worship you. I want to say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me, you touch my heart. I want to say thank you. I want to say thank you for the sun. I want to say thank you for the rain. Yeah. Thank you for the love in me. Here I am, all I have. I raise my hands to worship you. I want to say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me and touch my heart. I want to say thank you. I want to say thank you, Lord. Oh, thank you. I want to say thank you. Thank you. I want to say thank you. I want to say thank you. I want to say thank you. I want to say
Congratulations. Congratulations. God bless. Thank you guys. Harus dikebedang. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kejutan dari keluarga Dylan dan Tante Margie Seegers. Aduh, karena mungkin saking terharunya saya sampai nggak kenalin. Terima kasih ya Tante, tadi lagunya menghibur kita semuanya. Oke, kita masih akan menuju ke acara berikutnya karena akan ada makan malam. Tapi sebelumnya kami mohon kesediaan dari anggota keluarga dan juga rekan-rekan yang kami hormati. Harap berada di ruangan ini dulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan dari teman-teman IO, siapa yang akan bersiap pertama? Oke, tentu mempelainya, silakan. Yang pasti harap bersiap setelah ini keluarga dari Dylan dan juga Nindi. Mungkin podiumnya bisa dibantu digeser, iya. Baik. Ini berdua bisik-bisik kita pengen tahu loh bisik-bisiknya apa sih? Hah? Bisik-bisik aja? Ngomongin malam pertama ya? Ayo. Gak apa-apa ya Tante, godain aja. Biar gak usah terlalu tegang. Meski kadang ketegangan diperlukan. Oke, baik. Enggak, hari ini bebas. Senyum, Dylan dan Nindi ke kamera. Iya, pokoknya semua lewat. Hari ini yang paling ganteng Dylan, yang paling cantik Nindi. Berikutnya, baik kedua orang tua dari Nindi, Om Didi dan Tante Sandra silahkan. Iya. Oh langsung, oke baik. Oke. Boleh lepas masker atau face shield tapi jangan mengeluarkan droplet-droplet ya. Kita tetap protokol kesehatan. Smile, senyum. Iya, lihat ke depan, jangan ke MC ya. Iya, gitu dong Tante Sandra. Senyumnya lepas. Oke. Terima kasih Tante Yohana, Om Arthur. Dan oke. Masih dari keluarga Nindi. Iya. Oke. Adek gimana nih Adek? Oke. Oke, Dimas. Oh nanti. Oma khusus. Oke. Oma foto dulu, di Ade dulu nanti Oma menyusul. Oma, tapi kita tuh pengen tahu deh sebenarnya. Oma gimana perasaannya hari ini? Very happy. Very happy, yeay. Kita juga very happy Oma. Semoga juga Oma sehat, panjang umur. Iya. Oma lihat ke kamera, oke. Senyum. Iya. Udah Oma? Iya. Silakan kembali Tante Sandra dan Om Didi. Ade juga. Nah, gantian ya. Oke. Abis ini siapa nih? Mbak Ranti? Oh, tante-tante dan keluarga. Oke. Siap-siap dulu. Jadi kalau cewek ada waktu buat ngaca-ngaca dulu, touch up dulu. Poni dirapiin dulu.
Lihat kamera tengah. Oke. Ya. Ya, silahkan. Oke. Gaya bebas. Ya, bertiga. Oh, facialnya Tante Sandra ya? Ini. Penahan.